Perkenalkan, nama saya Lucio Cristiano Bangun. Saya dari kelas Agroteknologi 4, Stambu 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang hama kutu putih pada daun mangga. Nah, di sini kutu putih pada daun mangga dapat dilihat pada ini. Definisi kutu putih. Kutu putih atau yang dikenal sebagai Pseudococcidae adalah sekelompok serangga kecil yang termasuk dalam ordo Hemipetra. Mereka memiliki tubuh yang dilapisi dengan lapisan lilin putih atau tepung putih sehingga terlihat seperti kutu putih. Kutu putih hidup dengan menghisap cairan dari tanaman, terutama daun, batang, serta dapat menyebabkan kerusakan yang serius pada tanaman mangga. Karakteristik kutu putih memiliki ciri-ciri yang khas, seperti tubuh yang dilapisi oleh lapisan lilin putih, sepasang antena, dan kaki yang memungkinkan mereka bergerak dengan cepat. Selain itu, mereka juga memiliki mulut yang berbentuk seperti jarum yang digunakan untuk menghisap cairan dari tanaman. Kutu putih dapat berukuran sangat kecil, hanya beberapa milimeter, sehingga sulit terdeteksi pada awal investasi. Nah, selanjutnya siklus hidup kutu putih. Pertama, kutu putih berawal dari telur. Kutu putih berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur tersebut biasanya ditemukan di bawah daun atau di celah-celah batang tanaman mangga. Lalu ia akan menetas dan membentuk larva dan segera mulai menghisap cairan dari batang atau daun tanaman mangga. Kemudian kutu putih tumbuh menjadi dewasa. Setelah mencapai fase dewasa, kutu putih akan mulai berkembang biak dan meletakkan telur-telur baru sehingga siklus hidupnya dapat terus berulang. Nah, kutu putih tersebut dapat menyebabkan dampak negatif bagi tanaman mangga. Kehadiran kutu putih pada tanaman mangga dapat menyebabkan berbagai masalah, diantaranya sebagai berikut, yaitu daun yang menguning, keriput, dan akhirnya gugur. Selain itu, kutu putih juga dapat menyebabkan produksi buah yang rendah, penurunan kualitas buah, dan bahkan kematian tanaman. Investasi yang parah dapat mengakibatkan tanaman mangga menjadi lemah, rentan terhadap penyakit, dan mengurangi produktivitas secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada 4 pencegahan dan pengendalian kutu putih pada tanaman mangga. Yang pertama itu pemantauan rutin. Melakukan pemantauan rutin pada tanaman mangga untuk mengidentifikasi adanya investasi kutu putih sedini mungkin. Yang kedua, dilakukannya sanitasi kebun. Menjaga kebersihan kebun dengan membuang sisa-sisa tanaman dan gulma yang dapat menjadi inang bagi kutu putih. Yang ketiga, penggunaan musuh alami. Contohnya seperti predator dan parasitoid untuk mengendalikan hama kutu putih tersebut. Yang keempat, jika kutu putihnya terlalu banyak berinvestasi, maka dapat dilakukannya pengaplikasian pestisida. Yang terakhir yaitu ada penanganan kutu putih secara organik. Yang pertama, pemanfaatan insektisida alami. Menggunakan insektisida alami seperti ekstrak tanaman nimba atau sabun insektisida untuk mengendalikan kutu putih secara efektif dan ramah lingkungan. Yang kedua, dilakukannya pemangkasan dan sanitasi. Melakukan pemangkasan pada bagian tanaman yang terinfeksi dan menjaga kebersihan kebun untuk menghilangkan tempat bersarangnya kutu putih. Yang terakhir, pemanfaatan musuh alami. Menarik musuh alami kutu putih seperti laba-laba, kepik, dan parasitoid untuk membantu mengendalikan populasi hama kutu putih secara alami. Nah, kesimpulan yang dapat ditarik yaitu kutu putih merupakan hama yang dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan pada tanaman mangga. Pengendalian kutu putih memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk pemantauan rutin, sanitasi kebun, pemanfaatan musuh alami, dan penggunaan pestisida yang aman dan ramah lingkungan. Selain itu, penanganan secara organik juga dapat menjadi alternatif yang efektif untuk menjaga kesehatan dan produktivitas tanaman mangga.
Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.